Silakan, Madu. Baik, Pater. Di Matius 16:18 itu kan Yesus mendirikan eklesia. Dan saya pernah juga mendapatkan pembinaan terkait dengan katekis itu, Pater. Di sana juga disinggung tentang kahal juga. Apa namanya ini ya? Kumpulan umat Israel dalam perjanjian lama. Nah, apakah ini berarti gereja Katolik yang didirikan oleh Yesus itu adalah kesinambungan dari kahal yang ada dalam perjanjian lama itu sendiri, Pater? Itu Ya, pertanyaan maksudnya. bagus sekali. Sangat. Kita buktikan kahalnya dulu, oke? Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Siap-siap juga 1 Petrus 2 ayat 9. Ada kelanjutan. Bangsa yang terpilih, kumpulan orang seperti itu. Tapi bukan terpecah-pecah ya, satu ya. Israel tidak terpecah-pecah. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. 6-nya. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Sekarang Israel baru, 1 Petrus 2 ayat 9. Yang sama Petrus ambil dari Keluaran 19. Tapi ayat ini digunakan oleh proti pendeta-pendeta bahwa semua orang adalah imam. Itu namanya pengkurang ajaran dalam penafsiran. Petrus orang Yahudi, dia tahu bahwa Israel kegenapan perjanjian lama, maka dia ambil kembali dan mengulangi kembali Keluaran 19 ayat 5-6 ini di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Sama, engkau dengar baik-baik, Madu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya Madu. kamu Sudah, Madu. Sama seperti Keluaran tadi atau tidak ayat itu? Ya, Pater. Sama, Pater. Di orang Israel punya imamat umum atau tidak? Imamat rajani atau tidak? Semua orang Israel. Menurut Imamat Keluaran rajani. tadi mereka punya imamat rajani atau tidak? Bangsa yang terpilih atau tidak? Imamat raja nih, Pater. Semua mereka punya imamat umum. Tetapi Israel punya imamat khusus, imamat pelayanan dari keturunan Lewi Harun atau tidak? Pater ya. Engkau mengerti tidak imamat umum? Semua orang Israel punya imamat umum tadi menurut Keluaran atau tidak? Iya, Pater. Tetapi di Israel punya imamat khusus, imamat ministerial yaitu keturunan Harun dan Lewi atau tidak? Imamat khusus untuk mengorbankan korban bakaran. korban bakar. Ya atau tidak? Belum. Coba ini kan, Pater, terlalu Tidak perlu jelaskan, pertanyaan ini tidak perlu pakai jelas. IDC. Orang Israel punya imamat rajawi, imamat umum atau tidak menurut Keluaran 19? Ada, Pater. Tetapi mereka juga punya imamat khusus yaitu yang hanya boleh merayakan altar, melayani Korban. altar, imamat khusus dari keturunan Lewi atau tidak? Ya, punya. Petrus omong bahwa seluruh anggota gereja punya imamat umum atau tidak dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Yes. Dalam perjanjian baru, walaupun seluruh orang Kristen punya imamat umum, tetapi punya juga imamat khusus menurut ritus Melkisedek atau tidak? Iya. Perkara selesai. Ayat itu 1 Petrus 2 ayat 9 tidak bisa digunakan oleh Protestan bahwa mengatakan sekarang tidak perlu lagi imam-imam. Itu artinya pembodohan dalam penafsiran. Pembodohan. Engkau sudah bisa mengerti kahalnya atau tidak? Berarti ini terkait dengan imamat umum sama imamat raja nih, Pater ya, terkait hubungan keduanya antara kahal dengan eklesia gitu. Aduh, kahalnya yang kau dimengerti, bangsa yang terpilihnya itu engkau mengerti atau tidak? Persekutuan dari orang-orang yang dijadikan bangsa yang terpilih itu,
Engkau mengerti atau tidak di dalam perjanjian lama Israel adalah sebuah kahal atau tidak? Iya, Israel adalah kahal. Kahal. Oke. Tetapi hanya untuk berapa suku? Oh, apa suku? Aduh, engkau ini tanya hanya untuk mau gara-gara atau mau apa nih? Israel itu bangsa hanya kahalnya itu hanya untuk berapa suku? 12 suku, Pater. Sekarang kahal baru ini di dalam Kisah 15 ayat 16 bantu dulu kahal. Kahal lama tuh kerajaan Daud punya ini, tetapi dihuni oleh 12 suku saja. 12. Yang kahal baru ini Kisah 15 ayat 16 17 jangan dulu potong IDC. Dihuni oleh siapa? Hanya 12 suku atau seluruh bangsa? Seluruh bangsa. Bacanya ayatnya itu. Oh, baca. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Artinya yang kahal gereja ini, kahal baru ini dihuni hanya 12 suku atau seluruh bangsa. Semua. Tetapi kahalnya ini satu atau ribuan. Di situ bilang, aku akan mendirikan rumah pondok. Di situ bilang pondok Daud atau disebut pondok Daud yang baru. Pondok Daud, Pater. Di situ jamak atau tunggal. Tunggal. Artinya bangsa-bangsa ini tinggal di satu rumah Daud atau di ribuan rumah Daud. Satu rumah Daud, satu pondok Daud. Perkara selesai. Karena itu berapa gereja? Satu gereja. Efesus 4 ayat 4. Satu tubuh dan Tahan dulu. Berapa tubuh? Baca itu. Berapa tubuh? IDC. satu, Pater. Ya baca satu Oh, tubuh begitu. Satu tubuh. Tubuh ini apa? Efesus 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman. Dibangunkan atau dibangun? Dibangunkan. Oke. Turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Oke. Tempat kediamannya lanjut nih. Dan satu roh. Nona, Sebagai engkau baca Efesus berapa? Efesus 2:22 1 tadi. ayat 22 Nona. Iya. Efesus 2:22 kan, Pak? 1 ayat 22, apa itu tubuh? Siapa yang tulis 2 ini? Dan segala sesuatu, Efesus 1:22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah apa lanjut? Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Vitalis bisa mute-kan kop mic. Vitalis, turunkan saya kalau itu. Turunkan aja itu bocor itu. Gereja yang adalah tubuhnya, Kolose 1:18. Yesus adalah kepala tubuh, yaitu gereja atau tidak? Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat, yaitu gereja. Baca kembali. Ialah kepala tubuh, yaitu gereja. Oke, Ya. Efesus 4 ayat 4. Satu apa tadi? Satu tubuh. Artinya satu gereja atau tidak satu gereja? Satu tubuh. Perkara selesai. Jadi kahalnya Yesus punya tuh satu atau ribuan?
Satu Pater. Denominasi Protestan ribuan datang dari mana? Apakah masih nekat mengatakan kami adalah kahalnya Kristus? Teman-teman yang 2 tahun ini, 1 tahun ini, dinamika logika harus cepat ya. Karena itu Santo Paulus tidak mau orang pecah-pecah. 1 Korintus 1 ayat 10. Dan yang kita baca tadi adalah eklesiologinya Paulus. Apakah di sini Paulus mau perpecahan atau tidak? 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Yesus tidak mau terjadi perpecahan. Makanya dia doa di dalam Yohanes 17 ayat 21. Baca ayat 11-12 dulu. Kepada para rasul dikatakan seperti ini, jangan terjadi perpecahan di antara kalian. Bapa, semoga mereka semua rasulku ini bersatu. Tidak ada pecah-pecah. Yohanes 17:11 Pater. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka. Sudah. Sekarang ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Kalau itu pertanyaan, yang terpecah-pecah itu siapa? Lukas 11 ayat 18. Yang terpecah-pecah itu siapa? Hanya satu jawaban Yesus. Lukas 11:18. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab Pecah. Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan Cukup. Ayat 18. Jika iblis itu juga terpecah-pecah, kerajaannya pasti tidak bertahan. Sekarang ayat 17-nya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Yesus mendirikan gereja, menyerahkan kunci kerajaan kepada siapa? Petrus. Di situ kalau misalnya kerajaan terpecah-pecah pasti binasa. Santo Paulus membandingkan gereja eklesia sebagai keluarga. 1 Timotius 3 ayat 15. Dia omong 2 hal. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah, Yesus punya satu saja kerajaan. Dan gereja adalah kerajaannya. Yang kedua, Yesus omong tentang keluarga yang terpecah-pecah. Yesus juga bandingkan, gereja adalah keluarganya. Kalau keluarga yang terpecah-pecah ya pasti binasa. Lihat saja, pecah 60.000. Tetapi Yesus punya gereja ini adalah keluarganya. Keluarga Allah. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah. Engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Di situ siapa itu keluarga Allah? Madu. Eklesia, gereja. Perkara selesai. Kalau keluarga yang terpecah-pecah pasti binasa. Tapi hanya karena dia punya satu saja, dia punya gereja satu saja, ya tidak terpecah-pecah. Mereka yang mengeluarkan diri, mereka yang pergi dari gerejanya Kristus. Itu urusan mereka, bukan urusan kita.
Tapi gereja Katolik selalu berusaha supaya tetap satu, berjuang. Bingung saya di sini. Yesus adalah kepala, dia punya tubuh banyak sekali. Sedangkan Yesus punya tubuh hanya satu, yaitu gereja. Bingung. Oke, baik Pater. Terima kasih banyak Pater pengajarannya Pater. Yo. Izin turun Pater ya. Yo.